Oke, baik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kode-kode dalam HTML dan CSS. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Jovan Maranda dengan NIM 2124084. Oke, kita langsung ke penjelasan. Nah, dalam video di sini sudah terlihat ada eh, struktur dari HTML dan bagian kanan itu adalah hasilnya begitu atau tampilannya begitu. Di sini kode pertama yang akan saya bahas yaitu background image, di mana background image ini kita gunakan untuk menambahkan gambar pada belakang teks. Di sini saja kita akan langsung membuat. Di sini saya akan menggunakan CSS internal saja supaya lebih gampang. Oke, kita buat. Terus yang kita lakukan selanjutnya kita panggil si class atau atribut dari div pertama yaitu artikel 1. Oke, habis itu kita panggil background image. Setelah itu kita tambahkan URL, lalu uh, kita panggil folder image dan kita tambahkan filenya. Nah, di sini akan terlihat bahwa di belakang teks ini yang tadinya kosong sudah ditambah dengan background gambar berwarna hijau. Selanjutnya, kode yang kedua yang akan kita bahas yaitu linear gradient. Ini masih termasuk dalam uh, bagian dari background image. Oke, kita langsung buat saja. Di sini kita hapus bagian yang tadi. Terus kita tambahkan linear gradient. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan warna saja. Misalnya blue, koma, terus red, dan green. Nah, di sini langsung terlihat di belakang teks ini langsung terlihat warna-warna yang sudah kita tambahkan. Jadi linear gradient itu bercampur. Jadi sehingga warnanya ada biru, merah, dan hijau. Kemudian kode yang ketiga itu ada opacity. Opacity itu adalah tingkat transparansi dari suatu elemen. Jadi kita bisa melihat kejelasan dari teks atau gambar yang kita buat. Misalnya kita akan buat untuk kelas artikel 2. Nah, di sini kita langsung panggil saja tagnya elemennya itu opacity. Misalnya di sini kita tambahkan kita taruh 0,5 misalnya. Nah, dia langsung berubah menjadi seperti kurang jelas begitu. Jadi misalnya supaya dia terlihat jelas kita harus menambahkan 1. Kalau kita menambahkan menghapus 1 lalu menambahkan 0, maka dia tidak akan terlihat apa-apa karena ini tingkat transparansinya menjadi 0. Maka dari itu kita tambahkan 1 biar menjadi jelas. Sekarang kita akan membahas tentang overflow. Overflow itu adalah properti yang akan terjadi jika isi konten itu melebihi uh, ukuran box. Misalnya di sini kita buat di artikel 2. Nah, di artikel 2 ini kan kata-katanya cukup banyak. Jadi supaya si overflow bekerja, maka kita bisa menambahkan misalnya width-nya 200 px. Terus kita tambahkan height juga itu 200 px. Nah, kita tambahkan background color supaya makin jelas. Nah, di sini kan terlihat kalau boxnya kecil saja, sedangkan teksnya sampai di bawah. Maka dari itu kita bisa menambahkan overflow. Overflow kemudian auto. Nah, maka dia akan terlihat seperti ini. Dia bisa di-scroll hingga ke bawah. Itulah guna dari overflow.
Kemudian kita akan membahas tentang link. Nah, link di sini adalah elemen yang biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu halaman ke halaman lain atau ke website lain, misalnya ke web browser, ke file, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan langsung buat saja. Habis ini kita kasih komen dulu biar jangan mengganggu mata. Dan misalnya di artikel 1. Artikel 1 ini misalnya untuk bisa memasang link, kita pakai tag A, kemudian kita enter. Terus kita bisa misalnya untuk ke web browser, kita bisa taruh di sini YouTube. Kemudian di bagian href-nya atau hyperlink-nya kita tambahkan https garis miring dan www.youtube.com. Nah, ketika kita mengklik, biasanya dia akan langsung mengarah ke web YouTube di sini. Nah, dia sedang bekerja. Nah, dia langsung masuk ke YouTube seperti itu. Atau misalnya kita mau hubungkan dia ke web lain, kita tambahkan lagi. Misalnya kita ingin mengarahkan dia ke sini misalnya, ke file coba HTML. Terus kita taruh di sini misalnya coba, terus di sini bagian coba titik HTML. Nah, sini misalnya kita coba, kita kembalikan dulu. Nah, di sini coba, kita save. Nah, di sini coba misalnya kita tekan. Nah, dia langsung masuk ke tabel begitu. Itulah guna dari si link. Selanjutnya kita akan membuat list dalam HTML. Pertama-tama kita kasih komen dulu ini. Nah, nah, list dalam HTML itu adalah elemen yang digunakan biasanya untuk membuat urutan di halaman web. Nah, di sini misalnya kita buat list. Nah, list itu ada dua. Yang pertama itu ada UL. UL itu singkatan dari unordered list atau list yang tidak ada urutan. Jadi hanya titik-titik saja. Misalnya di sini kita buat tag UL, terus kita tambah LI atau list. Nah, di sini langsung muncul si titik ini. Misalnya di sini satu. Nah, satu muncul, terus kita buat lagi LI lagi. Nah, itu untuk dua. Nah, selanjutnya di sini selain UL ada juga yaitu OL atau unordered list atau order list, sorry, order list. Nah, order list ini biasanya berurutan, ada angka 1, ada angka 2 begitu. Itu list yang paling sering digunakan. Sebenarnya masih ada banyak lagi begitu. Ada definition list, ada DT, DD, dan lain-lainnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel. Tabel yaitu elemen untuk eh, membuat data terlihat lebih rapi menggunakan kolom dan baris. Fungsinya biar terlihat rapi saja begitu. Di sini pertama kita akan buat untuk tabelnya, yaitu sebagai pembungkus. Kemudian kita tambahkan misalnya TR. Di sini TR itu untuk tabel row, di mana tabel row ini untuk membungkus dari TH misalnya. TH ini tabel header, misalnya satu begitu, satu. Kemudian ada TD, TD ini adalah tabel data, misalnya isi misalnya. Nah, dia akan jadi seperti ini begitu. Nah, di sini kan belum terlihat ada baris dan kolom, maka di situ kita tambah border. Nah, border di sini sebagai eh, garis yang membatasi antara TH dan TD dari TH dan TD yang kita buat. Misalnya kita buat satu misalnya. Kemudian ada misalnya di sini
kita tambahkan cell spacing. Cell spacing ini misalnya untuk membuat jarak antara si isi konten dan si baris ini. Misalnya kita isi 6 misalnya. Nah, di sini dia memberikan jarak begitu. Di sini selanjutnya kita akan membahas masih bagian dari tabel juga, yaitu si eh, border size dan si eh, alignment atau text alignment dari si border. Maka di situ kita bisa membuatnya dalam eh, CSS. Di sini misalnya kita buat, kita panggil dulu si tag-nya, tabel, kemudian titik kurung kurawal, terus misalnya kita tambahkan si size-nya. Kita bisa pakai width, misalnya 50 px, dan si height, misalnya 100 px. Ini karena kurang kelihatan, kita misalnya tambah 100. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, di sini inilah size atau border size dari tabel. Kemudian ada juga text alignment. Text alignment ini kita bisa atur untuk si teksnya misalnya. Misalnya eh, kita buat di sini untuk bagian si si TD-nya gitu. TD-nya kita mau taruh dia di tengah. Kita panggil dulu tag-nya, kurung kurawal, lalu kita si panggil text align. Nah, text align ini kita bisa taruh dia di tengah, misalnya di center. Nah, dia akan pindah ke tengah begitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang form. Nah, form di sini adalah elemen yang biasanya digunakan untuk mengambil data dari user. Nah, fungsinya di sini biasanya untuk login, registrasi, kemudian ada untuk mengirim data ke server dan menginputkan data. Nah, di sini kita bisa contohkan saja. Misalnya di sini kita buat tag formnya. Sini actionnya akan saya hapus. Terus kita buat form. Nah, dalam form kita bisa buat label. Ini adalah atribut nama. Terus di bagian sini adalah nama. Dan kita bisa masukkan si elemen dari form. Misalnya input. Input text. Nah, di sini bisa langsung terlihat kotak yang bisa kita isikan dengan nama saya begitu. Nama saya Ujang. Ujang seperti itu. Itu adalah kegunaan dari form. Oke, lanjut. Next kita bahas tentang filter. Nah, filter itu biasanya elemen yang terdapat dalam CSS itu digunakan untuk biasanya memberikan efek visual seperti misalnya blur pada teks, elemen ataupun gambar yang ingin kita visualisasikan. Misalnya di sini kita buat di artikel 1, di sini sudah ada gambar dan teks. Nah, di sini misalnya artikel satunya itu eh, misalnya kita buat teksnya itu misalnya filter. Filter itu blur misalnya. Nah, blur misalnya kita taruh 3px. Nah, di sini dia langsung terlihat blur bersama dengan teksnya karena kita buat blurnya itu di dalam artikel. Jadi semuanya terlihat blur seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita bahas tentang import. Nah, import di sini gunanya yaitu biasanya untuk mengambil atau eh, memanggil ini file CSS lain misalnya. Nah, di sini misalnya eh, saya akan perlihatkan misalnya di sini style, terus kita bisa pakai import. Import. Nah, import sudah terlihat, kita panggil saja URL. Nah, di sini kita bisa panggil si style CSS eksternal ini. Misalnya tinggal klik, nah muncul. Nah, di sini langsung
bisa teraplikasikan file CSS yang ini, file CSS eksternal. Nah, gunanya import ini biasanya kita bisa panggil ini beberapa file CSS sekaligus. Jadi, kita bisa panggil banyak begitu, tidak hanya satu saja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kode-kode dalam CSS dan HTML. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.